Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ardiani dengan NPM 2317011071. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai termodinamika dalam reaksi organik untuk memenuhi tugas kimia organik 3 dengan dosen pengampu Bapak Saiful Bahri, MSI. Dalam materi termodinamika dalam reaksi organik akan ada beberapa submateri yang akan dijelaskan dalam video ini. Yang pertama, pengantar termodinamika dalam reaksi organik. Yang kedua, hukum pertama termodinamika. Yang ketiga, hukum kedua termodinamika. Yang ketiga, hubungan perubahan entalpi dalam reaksi organik. Selanjutnya, mengenai energi bebas Gibbs atau delta G0. Dan yang terakhir mengenai diagram energi dalam reaksi organik. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam materinya. Apa itu termodinamika? Termodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan perubahan dalam sistem kimia. Dalam reaksi organik, ini membantu kita memahami bagaimana energi memengaruhi kestabilan molekul dan jalannya reaksi. Lalu bagaimana dengan hubungan energi dan reaksi? Energi akan menentukan apakah reaksi akan berjalan. Apakah menghasilkan energi atau eksotermik atau menyerap energi endotermik. Materi selanjutnya adalah hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika. Dalam hukum pertama termodinamika akan muncul konsep energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berpindah atau berubah bentuk. Dalam reaksi kimia, energi akan terbagi menjadi dua, ada eksotermik dan ada endotermik, sehingga muncullah istilah entalpi atau H. Entalpi atau H adalah besaran termodinamika yang menggambarkan jumlah total energi dalam suatu sistem, termasuk energi internal dan energi yang digunakan untuk melakukan kerja. Kemudian ada istilah perubahan entalpi atau delta H, di mana delta H ini adalah perubahan energi panas yang terjadi selama suatu proses kimia atau fisika pada tekanan konstan, di mana delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam entalpi terdapat istilah reaksi eksotermik dan reaksi endotermik, di mana reaksi eksotermik merupakan energi yang dilepaskan ke lingkungan, sehingga mengakibatkan suhu di lingkungan akan meningkat. Delta H akan kurang dari 0 atau bernilai negatif. Sebagai contoh dalam reaksi organiknya yaitu pembakaran hidrokarbon, yaitu CH4 direaksikan dengan 2O2 akan menghasilkan CO2 plus 2H2O dan energi panas. Di mana dalam reaksi eksotermik ini tidak melibatkan energi. Kemudian ada reaksi endotermik, yaitu energi akan diserap dari lingkungan. Suhu lingkungan akan menurun sehingga delta H lebih dari 0, yaitu bernilai positif. Contohnya, fotosintesis yang melibatkan energi cahaya, yaitu reaksinya 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Selanjutnya, hukum kedua termodinamika akan muncul konsep entropi atau S. Entropi adalah ukuran kekacauan atau ketidakteraturan dalam sistem, di mana semakin tinggi entropi, maka semakin tidak teratur sistem tersebut. Selanjutnya ada perubahan entropi atau delta S. Reaksi yang menghasilkan molekul kecil dari molekul besar, misalnya proses dekomposisi, akan meningkatkan entropi. Sebaliknya, pembentukan molekul kompleks dari molekul kecil dalam sintesis akan menurunkan entropi.
Materi selanjutnya yaitu perubahan entalpi dalam reaksi organik yang dihitung berdasarkan besarnya energi ikatan, di mana energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam suatu molekul. Perubahan energi dalam reaksi kimia dihitung dengan rumus delta H sama dengan jumlah ikatan yang putus dikurang dengan jumlah ikatan yang terbentuk. Pada contoh dalam gambar, reaksi pemutusan ikatan akan menghasilkan energi yang lebih kecil dibandingkan energi pembentukan ikatan baru, sehingga delta H bernilai negatif minus 28 kilokalori per mol, menunjukkan bahwa reaksi bersifat eksotermis. Selain itu, dijelaskan juga bahwa perubahan entropi atau delta S menunjukkan tingkat ketidakteraturan sistem. Semakin besar delta S, semakin menjadi lebih tidak teratur, sehingga yang dapat memengaruhi delta G yaitu energi bebas Gibbs-nya. Materi selanjutnya yaitu mengenai energi bebas Gibbs atau delta G yang menentukan apakah suatu reaksi akan terjadi secara spontan atau tidak. Maka akan muncul persamaan delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Delta H menunjukkan perubahan entalpi, T sebagai suhu, delta S sebagai perubahan entropi. Nilai delta G negatif akan menunjukkan reaksi spontan, sedangkan delta G positif akan menunjukkan reaksi tidak spontan. Kemudian nilai delta G akan berhubungan dengan kesetimbangan, di mana jika konstanta kesetimbangan kurang dari 1, reaksi akan bersifat ekserogonik, yaitu energi dilepaskan. Jika konstanta kesetimbangan kurang dari 1, reaksi akan bersifat enderogonik atau energi diserap. Energi bebas Gibbs akan menunjukkan rasio energi antara produk dan reaktan yang menentukan arah dan kecenderungan reaksi berlangsung. Selanjutnya ada diagram energi dalam reaksi organik. Yang pertama itu ada transition state. Ini adalah titik energi tertinggi selama proses reaksi. Sesuai dengan prinsip termodinamika bahwa sistem harus melewati kondisi maksimum untuk mencapai kestabilan. Kemudian ada energi aktivasi, energi yang diperlukan agar reaktan mencapai transition state dan melanjutkan reaksi. Contohnya itu ada reaksi antara etena dan HBr menghasilkan karbokation, lalu membentuk produk akhir CH3CH2Br. Hubungan antara termodinamika dan diagram ini menunjukkan bahwa posisi kesetimbangan ditentukan oleh perbedaan energi antara reaktan dan produk, bukan oleh energi aktivasi. Dengan kata lain, termodinamika menjelaskan apa reaksi mungkin terjadi, sedangkan energi aktivasi atau aspek kinetika menentukan seberapa cepat reaksi berlangsung. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa termodinamika memberikan kerangka untuk memahami perubahan energi dalam reaksi organik. Hubungan antara entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs membantu menjelaskan apakah reaksi bersifat spontan, serta bagaimana energi mempengaruhi jalur reaksi dan kestabilan produk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.